Hari ini tanggal 9 Oktober 2020, saya masuk tanggal 3 di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kondisi saya, perasaan saya sih mulai membaik ya, makin baik. Alhamdulillah hari ini tensi stabil. Terus hari ini pagi tadi subuh sebetulnya lebih tepatnya saya mendapatkan suatu penjelasan atas apa yang saya pernah alami waktu tepar ya. Jadi seorang yang saya hormati, beliau menyampaikan di WA, di Wapri ke saya. Beliau mengamati apa-apa yang saya sampaikan pada saat saya memberikan materi edukasi kepada grup sehari sebelumnya. Nah, kemudian beliau mencarikan saya keterangan ya, mungkin dia googling gitu seperti itu. Akhirnya diwaprikan ke saya dan saya pada saat saya baca itu saya bilang subhanallah gitu kan, ini justru yang saya cari gitu kan. Saya ingin mencari penjelasan kenapa pada saat saya tepar saya tuh kayak ngawang-ngawang gitu, kayak nggak connect, kayak otak antara mulut itu sama pikiran tuh nggak nyambung gitu. Kayak gimana sih, saya nggak ngerti orang fly seperti apa sih, karena saya belum pernah fly. Tapi yang saya rasakan tuh pada saat saya ingin bicara, di hati saya udah pengen tuh bicara, tapi di sini tuh cari kata tuh nggak ketemu ya, dan pengucapannya itu susah, antara ini sama mulut tuh kayak nggak sinkron. Pokoknya saya berkali-kali bilang ke anak saya, teh kok Umi kok kayak nggak connect ya, takut nggak, kenapa ya nggak connect gitu kan, dengan suara yang pelan gitu ngomongnya itu. Dan karena menyampaikan kata-kata itu kayak nyari dulu entah di mana gitu. Itu kan dampaknya tuh nggak simpel ya, dampaknya itu cukup lumayan pada saat seperti itu, kondisi sakit terus kayak itu. Kalau bahasa kerennya sih kayak penurunan kesadaran gitu ya. Kalau kalian pernah ngelihat orang yang diabetes, pernah ngelihat orang yang katakanlah dia kondisinya ngedrop gitu kan, Anda mungkin perhatikan kadang-kadang mereka tuh kayak lupaan gitu. Tadi dia sholat gitu kan, terus udah gitu ulang lagi gitu kan, terus bentar-bentar mau sholat gitu kan tadi udah gitu kan. Dan mereka itu nggak inget gitu, kayak orang pikun, kayak orang lupa. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi saya tuh merasakan saat-saat dimana saya tuh pengen ngomong, gemes pengen ngomong, tapi kok nggak bisa keluar dari mulut karena di sininya nggak nyambung gitu, nggak nemu katanya, dan susah banget konsentrasi. Jadi sakit ngapain enggak, tapi kok di sini tuh kayak nggak nyambung gitu. Nah, itu saya ingin carikan penjelasannya. Alhamdulillah pagi ini dapat, alhamdulillah, mohon bisa Bapak, terima kasih sekali. Saya jadi tahu bahwa saat saya pernah mengalami yang namanya istilahnya itu encephalopathy. Kalau mau tahu apa itu, kalian googling aja ya. Berapa persen dari sekian banyak orang yang kena COVID yang mengalami itu, berapa persen ya kalian googling aja lah ya. Pokoknya mah saya ada sih WA-nya, WA yang diwapri sama beliau, dan saya rasakan itu benar terjadi sama saya. Itu juga salah satu gejala yang saya alami. Kemudian saya bersyukur dapat penanganannya on time ya, karena dengan saya pas tanggal 3 masuk, tanggal 4 itu saya di sini, saya mendapatkan ketenangan luar biasa. Sehingga pada saat saya habis qiyamul lail itu, saya pelan-pelan mulai dapat meramu, dengan izin Allah itu meramu semua dalam benak saya, sampai akhirnya saya menemukan, oh iya, saya itu dipilih Allah untuk dapat ujian ini karena dengan maksud Allah tuh baik buat saya, yaitu apa? Di antaranya Allah ingin memperingatkan saya, ini loh kamu tuh udah lalai ya, kamu introspeksi dulu dah gitu kan. Kedua, Allah juga punya maksud baik, saya tuh dijadikan alat supaya suami saya juga kan ketahuan gitu kan, dan dirawat, dapat penanganan yang tepat juga. Ketiga, saya percaya Allah punya maksud baik karena Allah tuh maha tahu kekurangan saya, maha tahu juga kelebihan saya gitu kan. Jadi Allah itu tahu bahwa saya tuh orangnya, pertama tidak menunda, kedua saya itu orangnya preman, ketiga saya itu orangnya melakukan sesuatu secara spontan. Kemudian saya juga punya kemampuan berkomunikasi, kemampuan
untuk berhubungan baik dengan orang. Nah, itu hal-hal itulah mungkin yang menurut Allah akan bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik, akan membuat saya menjadi pribadi yang bisa lebih bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya temukan pada saat tanggal 4 subuh, ya bukan subuh, malam sih, sebelum subuh, karena habis qiyamul lail terus saya mendapatkan itu. Akhirnya pada saat tanggal 4 itu, habis subuh itu saya murojaah, mencoba mengambil kembali, mencoba memanggil kembali memori-memori yang hilang pada saat saya sakit. Dan itu luar biasa susahnya. Saya berusaha dengan mulai dari juz amma ya, Al-Fatihah, kemudian sebuah surah yang lainnya. Saya punya catatannya, saya kumpulkan itu, saya teriak-teriak sendirian karena saya di ruang isolasi. Terus saya udah tanya sama petugas, Pak, ini kalau saya ngomong gini, saya telepon, saya dengar dari video, itu kedengeran nggak sih ke sana? Enggak, katanya kedap. Oh ya udah, berarti aman. Jadi pagi itu, dari pagi abis ngaji, saya tuh mulai murojaah, saya teriak-teriak sendiri. Teriaknya pakai masker tapi ya. Teriak-teriak sendiri, saya murojaah tuh, juz amma saya lafalkan keras-keras. Karena apa saya lafalkan? Karena kalau saya pelan-pelan, saya nggak bisa ini sendiri gitu, nggak bisa meramu sendiri. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, semua saya punya catatannya loh. Saya pada hari itu sampai sekitar jam 9 gitu, saya punya catatan bahwa saya sudah mulai bisa memanggil memori saya sebanyak 18 surah. Dari berapa surah dalam Al-Quran? Nah, ya kan? Baru segini dapatnya. Itu tuh hasil dari teriak-teriak memanggil memori. Setelah itu, beres itu saya lanjutkan lagi. Saya melatih otak saya buat berpikir untuk mengingat kembali. Ya, saya lakukan apa? Saya tuh suka nyanyi, ya. Saya tuh orangnya hafalan. Alhamdulillah dikasih karunia cerdas sama Allah. Saya mudah hafal. Tapi karena saya pernah mengalami tadi itu, ini kalau dibilang komplikasi ya, hipertensi campur COVID, jadinya tulalit gitu kan. Jadi memori yang saya punya itu sebagian hilang. Nah, saya panggil kembali, saya coba nyanyi dari mulai lagu Widuri, Sepanjang Jalan Kenangan, Aryati. Terus saya berusaha mencoba mengingat lagu yang bahasa kalbu, lagu yang saya suka sekali, pernah sangat suka sekali. Nggak bisa, sampai sekarang saya nggak inget, beneran. Saya sengaja tidak membuka HP, saya sengaja tidak melihat ke rujukan gitu kan. Saya tidak membuka HP untuk lirik, tidak, karena saya ingin mencoba gimana caranya untuk memanggil kembali memori yang lama itu supaya muncul kembali. Jadi dari sekian banyak lagu, saya cuma hafal sedikit banget. Dan ada satu lagu, misalnya lagu bahasa Inggris nih, saya cuma hafal refrennya aja, depannya saya nggak inget sama sekali. Padahal itu lagu yang saya hafal. Sedih kan? Jadi di situ saya menemukan bahwa kalau misalnya kita sakitnya COVID, itu tuh lumayan gitu, karena kita tuh susah payah mengumpulkan memori. Ya, nanti akan saya ceritakan berikutnya bagaimana saya mencoba memberikan, akhirnya terilhami untuk memberikan suatu materi edukasi ke masyarakat secepatnya tentang COVID ini, tentang gejalanya, tentang apa yang dari berdasarkan based on my story, based on my experience as a positive ya COVID-19 patient. Jadi bukan dari sudut pandang orang lain di luar sana yang mereka mempelajari berdasarkan cerita, tapi adalah dari sudut pandang saya sebagai pasien gitu. Makanya saya hari itu memutuskan, saya mau buka nih. Saya membuka ke orang-orang bahwa saya positif, saya pengen secepatnya memberitahukan kepada mereka waspada gitu. Ini bukan main-main. Karena seolah-olah ya itu tadi, kayak kita nonton TV, terus ada breaking news. Begitu breaking news itu misalnya tentang gempa bumi, tiba-tiba dalam sekejap aja kita tuh udah kejatuhan beton gitu, sampai kita tuh serasa sesak gitu kan, nggak bisa nafas, ketindihan beton dengan tiba-tiba gitu kan. Anda serem nggak kira-kira kalau misalnya Anda lagi nonton TV terus Anda berpikir
tentang harimau, tiba-tiba harimau itu langsung menerkam Anda. Serem nggak? Nah kayak gitu loh rasanya. Jadi Anda jangan main-main. Anda yang bilang COVID itu hoax, COVID itu suatu apalah konspirasi, itu berarti Anda tuh tidak mengerti. Coba aja Anda rasakan, kalau Anda mengalaminya sendiri, Anda akan tahu itu rasanya seperti apa. Jadi pada hari itu, pada tanggal 4 itu, hari kedua saya di rumah sakit yang luar biasa ini, saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan inspirasi, saya mendapatkan terilhami untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan, yaitu memberikan kesadaran kepada orang-orang. Ayo, saya sudah tahu rasanya seperti apa. Sekarang ayo kita bekerja sama, kita usahakan supaya COVID ini tidak makin meluas kemana-mana. Itu yang harus kita lakukan, jangan sampai orang makin banyak menjadi korban, gitu ya. Segitu aja untuk hari ini. Saya mau tidur, mau istirahat, udah jam malam, udah datang tensi. Oke, dadah, assalamualaikum.